حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzat-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Bapak-bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah kembali berkenan untuk mempertemukan kita dalam majelis ilmu ba'da maghrib di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, sekarang kita sudah berada di awal dari bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam surat yang ke-936 Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyimu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Ini ketetapan sejak diciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu ada 4 yang Allah sebut dengan bulan hurum, bulan mulia. Nah, 4 bulan mulia ini dijelaskan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dikatakan bulan mulia dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas bahwa semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan-bulan itu akan Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya semua keburukan juga akan dilipat gandakan dosanya. Maka Allah berfirman dalam ayat fala tadzlimu fihinna anfusakum. Karena itu kalian jangan berbuat zalim di bulan-bulan itu. Nah, setiap bulan ini punya kelebihan. Ada ibadah khasnya. Tapi bulan Hijjah yang sekarang kita berada di tanggal 2 sekarang, ini paling banyak ibadah khasnya. Kita akan mencoba membahas itu. Apa itu? Di antaranya tentunya yang terbesar ibadah haji. Yang dia merupakan salah satu rukun Islam. Dan ibadah haji itu ibadah yang sangat-sangat istimewa dilihat dari banyak aspeknya. Dari aspek ranking ibadahnya, dia tinggi sekali. Di bawah puncaknya. Jadi puncak ibadah itu jihad. Nabi ditanya, setelah jihad apa Nabi? Hajjun mabrur. Itu dilihat dari sisi ranking. Sebelum Nabi sebut ibadah yang lain. Dilihat dari aspek pelakunya, jamaah haji umrah itu Nabi sebut dengan istilah wafdun. Duta-duta Allah, tamu-tamu Allah yang sangat mulia. Karena itu Nabi mengatakan, Al-hujjaju wal ummaru wafdullahi inda'ahu ajabahum wa inistaghfaruhu ghafaralahum. Jamaah haji, jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah yang mulia yang apabila mereka mau berdoa pasti Allah kabulkan. Apa mereka mau mohon maaf, pasti Allah akan maafkan. Dilihat dari sisi pahalanya, haji itu puncak.
yaitu surga. Nah, surga itu tentunya baru Allah berikan kepada mereka yang dosanya terhapus dulu, dan haji menghapus dosa. Al-Bukhari Muslim ada mengatakan man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumin waldat umuhu. Seorang yang haji tidak berkata kotor, tidak menyakiti dan ucapannya orang lain, tidak berfasik, maka dia akan kembali dari hajinya bersih dari dosanya bagaikan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Maka hadis berikutnya mengatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu pahalanya surga saja, puncak. Dilihat dari aspek tempat di mana haji dilaksanakan, itu bumi Allah termulia. Jadi Allah itu punya tanah haram, ada 3. Haram Makki di Makkah sana, tanah haram Madinah, Madain, dan tanah Qudsi, Baitul Maqdis. Nah, haram Makki ini di mana haji dilaksanakan itu bumi Allah termulia. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, pahalanya itu nilainya sama dengan 1000 sholat di masjid yang lain. Kecuali di Masjidil Haram saja, satu sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 kali. Kemudian dilihat dari sisi waktunya, waktu terbaik ini waktu Dzulhijjah, ini haji. Namun penyebutan haji-haji dengan keistimewaan tadi Nabi sebut dengan haji yang mabrur, yaitu haji yang terima. Haji akan terima sama juga ibadah lain, maka ada standarnya. Kaidahnya adalah al-ilmu qabla bidah, berilmu dulu sampai ibadah itu. Maka ayat pertama turun kepada Nabi itu ikra, perintah belajar, sebelum ada perintah untuk ibadah. Sama siapapun yang mau ibadah, haji, sholat, puasa, pastikan kita kuasai ilmunya. Dan itu dijelaskan secara rinci oleh Nabi dan dijelaskan oleh para ulama-ulama dalam buku fikih. Maka kalau orang haji itu dibekali dengan manasik, tata cara, dan ini sangat rinci sekali. Maka pastikan siapa yang haji kalau ingin dosanya terhapus, dapat surga, pastikan menguasai manasiknya sehingga kita haji sudah bisa merasakan tidak hanya ikut-ikutan yang dilihatnya di sana. Itu pertama. Yang kedua, di Dzulhijjah ini ditetapkan oleh Nabi bahwa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari terbaik sepanjang tahun. Nabi mengatakan hadis Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam." Yakni al-ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari jika amal kebaikan dikerjakan di hari-hari itu, tidak ada yang lebih Allah cintai dari amal-amal kebaikan yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah. Sahabat bertanya, wal jihadu sabilillah, ya Nabi, jihad yang merupakan puncak ibadah itu, apakah kebaikannya tidak bisa menandingi kebaikan amal-amal yang dilaksanakan di Dzulhijjah? Nabi mengatakan wal jihadu illa an yahrjar rajulu bi nafsi wa malihi falam yarji bisya'in. Jihad pun enggak bisa nandingi. Di jihad yang benar puncak amal kebaikan enggak bisa nandingi semua amal kebaikan. Apa aja? Zikir, puasa, baca semuanya. Kecuali kata Nabi, kecuali seorang itu jihadnya, dia keluar untuk ikut jihad dan hartanya semua dipakai untuk biaya jihad, dia gugur, dia habis. Itu saja. Kalau jihad biasa tidak bisa menandingi kebaikan semua amal kebaikan di 1 sampai 10. Amal apa saja silahkan. Cuman memang ada amal-amal khusus ya, yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, yang didirikan mulai tanggal 1. Apa itu? Pertama adalah membaca takbir yang biasa kita kumandangkan di hari raya itu. Dzulhijjah sudah sunnah dikumandangkan sejak tanggal 1 hari ini mestinya sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib.
ada hadis Bukhari di mana ada dua sahabat ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Setiap masuk Dzulhijjah, dua sahabat ini keliling Madinah, masuk lorong-lorong. Kenapa? Bertakbir. Yang dengar ikut takbir. Bergemuruh takbir di Madinah saat awal Hijjah. Itu takbir kapan saya mutlak namanya. Kapan? Di pagi, di siang, di malam, di pasar, di rumah, di mana saja. Tapi ada takbir kedua, namanya takbir muqayyad. Takbir yang hanya terikat dengan waktu sholat, ba'da sholat saja. Nah ini ba'da sholat fardu, ini takbir ini baru nanti disunahkan mulai tanggal 9 ba'da sholat subuh. Ya tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah, kita sunnah untuk bertakbir sebelum zikir. Setelah itu takbir dulu baru zikir. Nah sunnah ini rupanya mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Dan itulah diprediksi oleh Nabi SAW. Dalam hadis Muslim Nabi memprediksi itu dengan mengatakan, Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghurabai. Kata Nabi, Islam itu ketika datang dianggap aneh ajarannya. Dan nanti akan kembali aneh lagi. Maka dia mengatakan, berbahagialah kalian yang dianggap aneh, yaitu saat kalian menghidupkan sunnahku di mana sudah banyak ditinggalkan. Karena itu kita kalau kita takbir mungkin juga banyak orang mengatakan aneh. Karena kita biasa takbir hanya di hari raya saja. Padahal sunnah kapan saja. Mulai pagi, siang, silahkan. Ini sunnah yang ditinggalkan. Yang kedua, ada ibrah luar biasa yang Nabi contohkan. Jadi sebagian istri Nabi mengatakan begini. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzulhijjati wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin wa awal itsnain wa khamis. Nabi itu biasa puasa sunnahnya 4. Yang biasa sunnah. Pertama 9 hari di awal Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 hari ini mestinya sampai tanggal 9. Kedua puasa Asyura 10 Muharram. Yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Dan yang keempat puasa Senin dan Kamis. Nah, ketika kita insya Allah bisa mengikuti sunnah ini, kita puasa 9 hari Dzulhijjah ini, maka namanya puasa Dzulhijjah. Itu nanti kita bahkan bisa menggabungkan 4 pahala puasa sekaligus. Pertama puasa Dzulhijjahnya. Yang kedua puasa 3 hari setiap bulan. Digabungkan. Karena ibadah sunnah itu kalau satu waktunya sama bisa digabungkan. Maka Dzulhijjah ini kita bisa puasa Dzulhijjah, puasa 3 harinya. Karena 3 hari puasa yang disunahkan itu waktunya bebas. Di antara pilihannya Ayyamul Bid. Dan untuk Dzulhijjah kita tidak boleh puasa Ayyamul Bid. Karena tanggal 13-nya Tasyrik haram puasa. Kita ganti di Dzulhijjah. Yang ketiga puasa Senin Kamis. Jadi kalau kita biasa puasa Dzulhijjah itu bisa menggabungkan banyak ibadah puasa yang pahalanya semua besar. Nah, kalaupun mungkin ada udzur syar'i, kita nggak bisa puasa 9 hari, 7 hari, 5 hari, silahkan pilih. Bahkan kalau bisa 1 hari saja nggak apa-apa. Tapi kalau 1 hari, pilihlah yang tanggal 9 Dzulhijjah. Yang Nabi sebut dengan istilah puasa hari Arafah. Hadisnya Muslim, Nabi mengatakan, Saumu yaumi arafata yukaffirus sanataini qablaha wa ba'da. Puasa hari Arafah tanggal 9 itu menghapus 2 tahun dosa, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah puasa ini kaitannya dengan tanggal 9.
Maka puasanya bukan puasa Arafah, tapi puasa hari Arafah. Yang insya Allah kita jatuh nanti pada hari Kamis tanggal 5 Juni. Ini jangan lupa karena ini puasa itu menghapus 2 tahun dosa yang lalu 1 tahun dan yang tahun yang akan datang. Ini ibadah yang dicontohkan oleh para sahabat, dianjurkan oleh Nabi SAW. Selebihnya silahkan perbanyak cuma ibadah. Banyak zikir, banyak doa, banyak sedekah, banyak infak. Karena semuanya nilainya lebih baik daripada jihad. Berikutnya, di Dzulhijjah ini ada satu hari yang Nabi sebut hari teragung, hari termulia. Jadi semua hari itu baik. Tapi dari yang baik ini dipilih yang terbaik, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Hadisnya begini, kata Nabi SAW, Inna a'zamal ayyami indallahi yaumun nahri. Juga hari terbaik bagi Allah itu hari raya Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau pekanannya Jumat, kalau 1 tahunnya 10 Dzulhijjah. Nah di hari ini disebut dengan hari raya Idul Adha. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah dulu, Nabi mendapatkan orang-orang Ansor, orang Madinah, berhari raya dengan 2 hari. Maka dia mengatakan, Allah telah menggantikan untuk kita umat Islam 2 hari yang lebih mulia dari hari raya kalian, yaitu Idul Fitri di tanggal 1 Syawal dan Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari raya Idul Adha ini lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Hari raya itu hari yang kita suruh bersenang-senang. Maka dikatakan ayyamu aklin wa syurbun, hari yang kita suruh makan minum, haram puasa. Untuk Idul Fitri kita disunahkan untuk, kita diwajibkan untuk bersenang-senang 1 hari saja, tanggal 1. Besoknya kita sudah boleh puasa Syawal. Untuk Idul Adha kita wajib 4 hari bersenang-senang, makan minum. Bahkan di rumah Nabi ada yang menabuh duh. Tanggal 10-nya, 11, 12, 13. Ini kata Nabi, ayyamu aklin wasyurb. Hari-hari makan-makan dan minum-minum. Haram untuk puasa. Nah, kemudian di hari termulia, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ini, ada amal yang paling Allah cintai, yaitu berkurban. Hadisnya begini, Nabi mengatakan, ma'amila ibnu Adama amalan yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada satu amal kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari yang termulia yang lebih Allah cintai daripada menyembelih kurban. Jadi menyembelih kurban itu amal yang paling Allah cintai di hari termulia. Nah, perintahnya banyak. Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Had ayat 36, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan banyak kebaikan di kurban itu. Nah, cuman sebagai ibadah kurban itu aturannya sangat detail, sangat ketat. Berkaitan dengan hewannya, sifatnya, umurnya, pelaksanaannya, semua ketat. Kita akan mencoba. Nah, untuk hewan kurban yang ditetapkan sebagai sembelihan hanya 3 jenis saja. Pertama yaitu unta dengan segala jenis untanya. Kedua sapi atau kerbau sama dengan segala jenis sapinya. Ketiga adalah kambing dengan segala jenis kambingnya. Hukumnya apa? Hukumnya hanya berkisar antara wajib dan sunnah mu'akkad, bukan sunnah biasa. Sunnah ditekankan, nggak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur syar'i. Maka Nabi nggak pernah nggak kurban. Yang mana wajib
Di antaranya Abu Hanifah, Imam Auza'i, Rabi'atul Ra'yi, ada Al Misri. Wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi dalam hadisnya mengancam yang enggak kurban untuk enggak dekat-dekat masjid Nabi. Hadisnya begini. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakrobanna musal. Orang yang mendapat keluasan harta dan enggak korban, maka jangan dekat masjid kami. Ancaman ini ya berarti wajib. Kalau enggak wajib enggak diancam. Itu menurut para imam tadi, Abu Hanifah, Imam Auza'i, Al Misri dan juga Rabi'atul Ra'yi. Namun menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah ditekankan sekali. Enggak boleh meninggalkan kecuali ada udzur syar'i saja. Kenapa kok sunnah muakkadah? Ada hadis pendukungnya. Hadisnya riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Hadisnya begini. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa atfari." Kalau kalian sudah mengetahui masuknya hilal hijjah dan yang berkeinginan untuk kurban, kata-kata berkeinginan ini berarti menunjukkan enggak wajib. Enggak wajib, memang enggak wajib. Karena itu ada seorang sahabat nih, beliau leluasa, kaya, tapi 1 tahun dia enggak kurban. Kenapa? Karena takut dianggap wajib oleh tetangganya. Tapi Nabi sendiri enggak pernah kurban, Nabi kurban terus. Itu hukumnya. Nah kemudian untuk hewan tadi, unta, sapi, dan kambing tadi, umurnya dibatasi. Pesan Nabi begini, la tatbahu illa musinnatan. Kalian jangan kurban kecuali yang berumur. Berapa umurnya? Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Tapi khusus kambing, jika jenisnya domba, boleh yang berumur 6 bulan. Kata Nabi, illa ayyasira alaikum fatatbahu jadza'atan minadh-dhani, kecuali kambingnya itu jenis domba, maka boleh yang 6 bulan. Kalau kalian sulit mendapatkan yang lain, maka boleh berkorban dengan jadzah. Doan itu domba, jadzah berumur 6 bulan. Itu jenis sendiri. Nah, kemudian sifatnya bahwa hewan-hewan ini tidak boleh cacat. Nabi sebut ada 4 cacat. Dalam hadisnya, arba'un la tajuju fil adhahi. Ada 4 cacat yang enggak boleh ada di hewan kurban. Apa itu? Pertama, al-aura'ul bayyinu aura, yang buta salah satu matanya. Yang kedua, al-arja'ul bayyinu dhaluha, yang pincang satu kakinya. Yang ketiga, al-maridhatul bayyinu marduha, yang sakit akut, sakit kronis. Dan yang keempat, al-kasiratul latilatu, yang sangat kurus. Jadi yang buta, yang pincang, yang sakit, kurus nggak boleh. Pastikan kalau beli kita, pastikan. Kalau kita beli jalan itu pincang, nggak boleh beli. Cuman kalau cacat ini baru muncul setelah kita beli, boleh. Kita beli sehat-sehat, tiba-tiba jatuh, pincang boleh. Kenapa? Ada hadis ini. Ada sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Ansari, dia mengatakan begini, Ishtaraitu kabsan liudhahiyabi. Aku pernah membeli 1 ekor kambing untuk aku jadikan sebagai kurban. Fa'asaba dhi'bu aliyata. Nah setelah aku pelihara, pahanya dimakan serigala. Aku tanya Nabi, Nabi mengatakan dhahibi, kurban. Karena cacatnya baru muncul setelah beli. Tapi saat beli pastikan itu bebas dari cacat. Tapi kalau cacatnya itu tidak seperti yang 4 tadi, kurang lebih mungkin telinganya sobek, mungkin cacat kecil lah, tanduknya patah, itu boleh. Yang nggak boleh 4 saja. Itu tentang cacatnya. Kemudian kadarnya, kadar dari pembiayaannya. Jadi untuk seekor unta itu boleh bersarikat patungan maksimal 10 orang.
Tapi satu orang satu unta juga boleh. Untuk sapi maksimal 7 orang. Kambing tidak boleh patungan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Hadisnya begini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, safarna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah al-adha fastarokna fil ba'iri asrah wa fil baqari sab'ah. Kami pernah safar bersama Nabi SAW dan ketika datang adha, kami pun bersarikat patungan untuk unta 10 orang, untuk sapi 7 orang. Untuk kambing nggak boleh. Nah, itu tentang pembiayaannya. Tapi niat korbannya boleh menyertakan orang lain. Dari hadisnya sahih, ini kebiasaan sahabat. Disebutkan kana rajulu fi ahdi Rasulullah sallam idza dhaha bil kabsi anhu wan ahli. Kebiasaan sahabat itu kalau berkorban dengan satu ekor kambing atas nama diri dan keluarganya. Jadi kalau satu keluarga macam 10 orang, satu suami, istri, anak 8, maka satu kambing untuk semuanya. Niatnya. Yang biaya bapaknya untuk cuma niatnya. Gak gantian. Nah, termasuk boleh menyertakan yang meninggal. Jadi korban ini nilainya sedekah. Boleh atas nama yang meninggal. Cuma ada 3 kondisi. Kondisinya begini. Kalau yang meninggal itu berwasiat sebelum meninggal, nanti tolong korbannya, maka wajib korban. Hartanya tidak dibagi dulu, diambilkan untuk korban, wajib. Yang kedua, ketika yang meninggal disertakan yang hidup. Contohnya begini, saya korban 1 ekor kambing, saya punya istri, anak-anak, kedua orang tua meninggal. Maka niat saja saya korban ini atas nama saya dan atas nama istri dan bapak ibu, itu boleh, sepakat ulama kita. Yang ketiga, ini diperbedakan, yaitu korban atas nama orang meninggal sendiri, mandiri. Jadi kalau wasiat wajib, kalau disertakan ke orang yang hidup sepakat boleh. Kalau mandiri, saya korban atas nama paman saya, anak bapak, itu diperbedakan. Madhab itu yang nggak boleh kan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah boleh. Karena apa? Sedekah, dan sedekah boleh atas orang lain. Ini tentang korban atas orang meninggal. Nah, berikutnya adalah bagi yang berkorban itu mestinya mengelola sendiri. Nabi nggak korban membentuk panitia. Kalau banyak, ya keluarganya semuanya, yang ahli dilibatkan. Sunnahnya begitu. Tapi kalau nggak mampu boleh juga. Itu sunnah tapi. Yang kedua, yang sudah niat korban sejak tanggal 1 Dzulhijjah hari ini tidak boleh motong rambut dan kukunya sampai disembelih. Kata Nabi, fal yumsik an sya'riyan. Hendaknya dia mulai tanggal 1 tidak lagi motong rambut dan kukunya. Cuma rambut ya. Ya rambut kumis, ya jenggot, ya rambut bulu ketiak, cuma rambut. Dan kuku kaki dan kuku tangannya. Sejak tanggal 1. Maka kalau kita korban kita mungkin kita kirimkan ke kampung sana, pastikan kapan disembelihnya. Sehingga dengan sembelih kita baru boleh motong rambut atau kuku kita. Nah, berikutnya penyembelihnya, baik pengkorban atau yang mewakili, harus profesional. Tahu caranya. Nabi mengatakan ihsan. Apa kan? Pertama, pastikan dia seorang muslim yang sholat. Muslim nggak sholat nggak sah sembelihannya. Yang kedua, perintah Nabi pertajam pisaunya, pastikan. Dan saat mempertajam ini nggak boleh di hadapan hewan yang masih hidup. Nabi pernah marah kepada sahabatnya ketika mau menyembelih 1 ekor kambing, ngasah pisau. Engkau bunuh 2 kali. Sama nanti kita korban itu menyembelih itu jangan menyembelih di hadapan yang belum disembelih. Itu nggak boleh. Itu pertama. Yang kedua, pastikan hewan yang kesakitan. Gimana caranya? Jadi ada beda. Kalau unta istilahnya nahar.
Nahar itu fasoli wanhar. Nahar itu artinya berdiri dan tusuk. Ya unta. Unta itu sebenarnya berdiri di tali kaki kirinya ditusuk. Maka pisau untuk melihara unta itu lancip dan tajam dua sisi. Begini. Di leher dekat badannya. Jin di bawah. Tapi untuk kambing, untuk sapi namanya dabah. Dabah itu digorok. Di mana? Di leher dekat kepala. Karena apa? Ada 3 urat berdekatan di sini. Kalau digorok di dekat kepala maka akan terputus langsung. Sehingga darahnya mengucur. Kalau digorok di tengah-tengah bisa jadi 1 urat nggak terputus akan memperlambat matinya. Dosa. Menyakiti. Maka kalau bapak ibu misalnya kok jadi sapi, kambing, ayam itu digorok ya. Sehingga melebar. Maka bapak ibu nanti di pasar atau di restoran beli ayam, goreng atau panggang. Kok kepalanya bulat, nggak digorok berarti. Harus manjang. Kalau dibulat berarti ditusuk, nggak boleh. Jadi haram nanti. Harus digorok. Untuk sama ayam, sapian. Kedua, berikutnya. Hewan itu kalau disembelih nggak langsung mati, ada prosesnya. Bisa 5 menit, 10 menit tergantung darahnya. Nah, saat hewan belum mati, dipotong dagingnya jadi bangkai. Hadisnya begini, makutia minal bahimati wa yahayatun fa mata. Hewan yang dipotong sebelum mati bangkai semuanya itu. Maka pastikan ketika kita nanti nyewa jaga dikawal, jangan sampai sembelihan dipotong-potong dari bangkai semuanya. Itu persis di pasar ya. Di pasar kadang-kadang ada bapak-bapak nyembelih ayam itu, nyembelih ayam gerak-gerak masukkan air panas. Matinya apa? Air panas bangkai. Maka dalam fikih itu ada bab namanya berburu. Kalau kita berburu mau makan dagingnya burung, kita berburu bismillah, kita tembak jatuh mati halal. Tapi kalau jatuh ke air haram. Nah potensinya mati karena tenggelam. Maka pastikan sekali lagi jangan memotong daging hewan sebelum mati. Dan matinya indikasinya 2. Yaitu di mata dan ekor. Mata kedip belum. Kalau ekornya dipencet masih merespon belum mati. Sampai lemas baru dipotong. Ini karena kaitannya dengan hewannya bangkai atau enggak bangkai. Nah kemudian berikutnya. Semua yang diniatkan untuk kurban, niat kurban ini harus dibagi, nggak boleh dijual, nggak boleh untuk biaya operasional. Nabi mengatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Pengkurban yang menjual kulit kurbannya nggak sah kurbannya. Nah panitia itu wakil, maka nggak boleh juga menjual. Nggak sah kurban. Yang kedua, dikatakan Ali tentang teknisnya. Hadis Bukhari Muslim, Ali mengatakan begini, aku pernah disuruh Nabi untuk mengelola hewan kurban unta. Dan disuruh membagi, yang dibagi apa? Pertama, luhumaha, dagingnya. Kedua, juludah, kulitnya. Ketiga, jilal. Jilal itu apa? Jadi begini, unta itu hewan yang tahan panas, tapi nggak tahan dingin. Maka unta kalau dingin dikasih baju dari kulit mahal itu. Nah Nabi pernah beli unta ada bajunya untuk kurban. Alim, aku disuruh Nabi untuk membagi dagingnya, kulitnya dan jilalnya sekaligus. Artinya begini, kalau seorang pengkurban misalnya titip ke panitia, Bapak ini 4 juta ya untuk kurban 1 ekor kambing. 4 juta untuk kurban. Ternyata panitia belinya 3,5 juta. Lebih 500 dibagi, nggak boleh. Karena apa? Niatnya kurban. Beda kalau akadnya begini. Ini Bapak 4 juta untuk 1 ekor kambing plus biaya operasional. Akad menentukan hukum. Nah kemudian Ali melanjutkan wala u'til jaziro min hasan. Dan aku oleh Nabi dilarang untuk memberi jagalnya
bagian dari kurban sebagai ongkos. Tapi ongkos itu kami ambilkan dari infak kami sendiri. Jadi biaya operasional itu tanggung jawab pengkurban. Enggak boleh diambilkan dari masjid, dari menjual kulit, enggak boleh. Jadi kali pengkurban itu yang harus melaksanakan termasuk membiayai semua biaya operasional, tanggung jawab dia. Itu tentang. Nah kemudian kapan waktunya? Waktunya 4 hari. Tanggal 10 setelah sholat, sebelum sholat nggak boleh. Sampai nanti tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi 10, 11, 12. Tentang pembagiannya bebas kapan saja. Untuk siapa? Jadi Nabi berpesan begini. Kulu wa'at imu watahir. Makan kalian, sebagian bagian, sebagian simpan. Dari hadis ini para ulama menganjurkan kalau pengkorban itu milih paling berhak milih. Tapi hendaknya sepertiga saja. Nah, sepertiga untuk sedekah, untuk orang-orang yang berkurangan. Sepertiga untuk hadiah. Artinya orang kaya boleh, non muslim pun boleh. Jadi infak zakat termasuk korban boleh kepada non-muslim yang enggak benci ke Islam. Yang namanya dhimmi, bukan harbi. Kalau harbi benci enggak boleh. Nah, baginya kapan saja. Kapan saja, tidak harus hari itu. Kapan saja. Nah, berikutnya dalam etika pembagian itu etikanya diantarkan kepada yang berhak menerima. Dan tidak dengan membagi kupon menghimpun. Jadi semua ibadah harta ya, infak, sedekah, zakat, kurban, itu etika diantarkan. Maka panitia itu mestinya mendata dulu siapa kira-kira yang berhak. Kemudian diantarkan atau paling tidak kalau kurang tenaga mungkin diposkan di Pak RT tapi diawasi. Untuk tidak para penerima antri yang sering terjadi kecelakaan. Itu etika dalam membaginya. Nah itu beberapa hal kaitan dengan beberapa amal Idul Hijjah ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan silakan. Ada yang menambahkan? Tanya. Bukan, korban itu terbatas 3 hewan. Sapi, unta, kambing. Enggak ada korban ayam. Sedekah biasa. Tapi boleh ketika orang enggak mampu, bukan enggak punya uang, pinjam dia boleh. Ibadah boleh. Tapi syaratnya 2. Minjemnya enggak ada ribanya. Kedua ada kemampuan untuk mengembalikan. Ya? Iya, ada yang diandalkan untuk mengembalikan. Jadi enggak riba dan ada potensi untuk mengembalikan. Itu syarat. Boleh. Haji pun sama. Ibadah harta itu boleh pinjam dulu. Tapi syaratnya tidak riba dan bisa mengembalikan. Ya. Jadi ada yang nambahkan mungkin? Jadi kaitan etika menyembelih ya sekali lagi. Kalau unta berdiri, kalau kambing sapi dibaringkan. Dibaringkan dengan menghadap ke sisi kiri, menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita kepala di timur, kepala di selatan, kepala selatan. Jadi baring kiri menghadap ke kiblat. Dan penyembelih yang membaca minimal bismillah, minimal. Sunnahnya ditambah bismillahi Allahu Akbar. Sempurnanya tambah bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Dengan nama Allah, ya Allah ini karunia darimu dan aku persembahkan untukmu. Nah sekali lagi untuk korban ini intinya ada penyaksian penyembelihan waktunya, distribusinya boleh besok-besok maka boleh dikalengkan. Sebenarnya dikalengkan, cuman dikalengkan itu kan harus dibagi sebelum datang, maksimal sebelum datang adha berikutnya.
Jangan simpen lama-lama. Segera dibagi akan lebih baik. Dan ketika di kota di mana kita ada itu sudah berlebihan, boleh korban dialihkan ke tempat yang berkurangan. Di kota besar Surabaya misalnya, rata-rata masjid-masjid berlebihan, banyak sekali. Ada 40 ekor. Nah di kampung-kampung kurang, dialihkan saja. Tapi sunnahnya diantarkan dalam bentuk kambing hidup atau diberikan sana, tidak daging. Jadi disembelih, karena siarnya penyembelihannya, bukan diantarkan daging. Mungkin ditransfer uangnya agar beri di sana atau diantarkan kambingnya untuk disembelih di tempat akan diberikan nanti. Itu boleh. Baik, mungkin sementara itu kalau nggak ada yang menambahkan, mungkin ada khilaf, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.